Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Palopo semester 6. Di video kali ini kami akan memaparkan mata kuliah manajemen operasional. Jadi yang kami bawakan dari kelompok kami yaitu kelompok 6, di mana materinya yaitu manajemen pengadilan proyek. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Suci Wulan Ramdhani dan rekan saya Saudari Pratiwi. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Adapun yang kedua, manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan, diantaranya yang pertama itu menyelesaikan tepat waktu. Maksudnya ini pada manajemen waktu ditentukan liminasa yang berisi kepada suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Yang kedua, menjaga anggaran, di mana anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dan manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin. Yang ketiga, menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Dan yang terakhir, adapun melancarkan proyek, di mana pada akhirnya proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Adapun bahagian B, yaitu pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek adalah proses perencanaan, pembuatan jadwal, dan kemudian melakukan kontrol kegiatannya selama pengembangan siklus sistem. Tujuan pengelolaan proyek adalah mengirim sistem yang diterima ke user dalam kerangka waktu yang disetujui bersama. Adapun latar dan pemikiran timbulnya manajemen proyek, yang pertama pembangunan, dan yang kedua permintaan pasar, yang ketiga penelitian atau pengembangan, yang keempat perusahaan atau meningkatkan kualitas. Itulah hasil materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada Saudari Pratiwi. Selanjutnya bagian D, perencanaan proyek, di mana perencanaan atau planning proyek dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu yakni perencanaan pertama garis manajemen konsultan dan yang kedua perencanaan garis manajemen karakter. Perencanaan yang dikerjakan oleh garis manajemen konsultan ialah yakni perencanaan fisik sampai pada perencanaan anggaran dan termasuk durasi pekerjaan. Sedangkan perencanaan yang tata kelola perusahaan, perencanaan kontraktor, yakni termasuk rencana anggaran dalam perencanaan dan perencanaan perusahaan. Bagian E, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bertujuan agar perusahaan dapat memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditentukan dalam batasan biaya, waktu, mutu, keselamatan kerja. Perencanaan proyek dilakukan dengan cara studi kelayakan, rekayasa nilai, perencanaan area dari manajemen proyek seperti biaya, waktu, mutu, sumber daya, lingkungan, kesehatan, risiko, sistem informasi, dan keselamatan kerja. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Bagian F, jenis perencanaan proyek. Yang pertama, perencanaan dari dimensi waktu seperti perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Kedua, perencanaan dari dimensi spasial, yaitu perencanaan nasional, regional, dan tata ruang. Ketiga, perencanaan dari dimensi tingkatan teknis perencanaan, termasuk
perencanaan makro, mikro, sektoral, kawasan, dan proyek. Keempat, perencanaan dari dimensi jenis, yakni perencanaan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, menyerong ke samping, mendatar, dan menggelinding, serta gabungan dari perencanaan atas ke bawah dan bawah ke atas. Kelima, perencanaan menurut penggunaannya, yakni seperti standing plan yang digunakan secara berulang-ulang dan juga single use plan, yakni hanya sekali pakai dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya mengenai struktur rincian lingkup kerja, di mana struktur rincian kerja adalah deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan untuk proyek. Ini adalah hierarki tugas yang menunjukkan pemahaman tim proyek tentang posisi pekerjaan dan ukuran, biaya, dan durasi masing-masing komponen atau tugas. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari kelompok 6 manajemen proyek. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.